Oke, selamat pagi. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan materi perkuliahan akuntansi forensik untuk pertemuan kedua, tapi materinya adalah materi yang pertama karena minggu lalu kita di pertemuan pertama hanya membahas kontrak perkuliahan. Oke, materi yang sekarang terkait dengan background akuntansi forensik itu sendiri. Jadi materi ini akan mempelajari atau memberikan gambaran kepada saudara mengenai bagaimana sih kok bisa ada akuntansi forensik, bagaimana sejarah dia, kemudian apa manfaat akuntansi forensik itu sendiri, bagaimana profesinya gitu. Itu akan kita pelajari di chapter pertama ini. Oke, saya akan mulai dengan memberikan sedikit sejarah singkat tentang fraud dan profesi anti fraud itu sendiri. Nah, fraud itu seperti yang sudah kita tahu, mungkin sudah kita dengar juga banyak terjadi gitu ya. Fraud itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Bahkan fraud itu sudah teridentifikasi sejak dulu. Jadi dari buku Tommy R.M. Singleton ini disebutkan bahwa fraud yang pertama itu terjadi yang terdeteksi atau yang mungkin terpublikasi itu terjadi pertama di tahun 1711 gitu ya. Jadi abad ke-18, tahun 1711 itu ada yang namanya skandal Sotheby Bubble. Jadi yang melibatkan sebuah perusahaan yang namanya perusahaan Sotheby Company. Sotheby Company ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang, kalau saya tidak salah, adalah perdagangan budak ke Amerika Selatan yang dilakukan oleh perusahaan Sotheby Bubble yang bermarkas di Inggris gitu ya. Jadi mereka ekspor budak, ini ceritanya perusahaan ekspor budak. Nah, perusahaan Sotheby Bubble ini, Sotheby Company ini dikatakan sebagai perusahaan yang banyak mendanai pemerintah Inggris ketika itu, karena pemerintah Inggris itu kan merupakan negara penjajah ya, jadi memerlukan banyak biaya untuk perang gitu, sehingga mereka minjemlah dana kepada perusahaan ini gitu. Jadi perusahaan ini mendanai beberapa beberapa kegiatan yang pemerintah gitu, untuk perang pada saat itu, sehingga pemerintah kemudian mengeluarkan utang negara yang sebagian besar dikuasai utang negara itu oleh perusahaan ini. Nah, kemudian perusahaan ini, si Sotheby Company ini, untuk menutupi atau mendanai pemerintah dalam berperang, mereka meminta monopoli kepada pemerintah. Jadi mereka memonopoli untuk perdagangan ini, perdagangan budak ini, perdagangan ke Amerika Selatan itu dimonopoli oleh Sotheby Company ini. Itu konsekuensi dari mereka mendanai pemerintah Inggris pada saat itu. Dan kemudian dalam perkembangannya untuk mengumpulkan dana, perusahaan Sotheby Company ini menarik dana dari masyarakat berupa saham gitu kan, yang menjual saham perusahaan masyarakat. Kemudian mulai dari penjualan saham ke masyarakat inilah mereka mulai melakukan propaganda gitu, melakukan promosi kepada masyarakat bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan yang sebagian besar didanai oleh petinggi-petinggi pemerintah, petinggi-petinggi negara jajahan Inggris gitu, sehingga banyak orang di semua negara jajahan Inggris maupun di Inggris itu sendiri akhirnya tertarik untuk membeli sahamnya Sotheby Bubble. Apalagi kemudian mereka selalu mempropagandakan diri, maksudnya si perusahaan company ini selalu mempromosikan diri bahwa
mereka memonopoli perdagangan segala macam, sehingga pertumbuhan perusahaan mereka pasti akan sangat tinggi. Itu dipromosikan terus kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli saham dia, sehingga sampai tidak terkendali harganya sampai di angka 1.000 pound sterling per lembar saham pada abad ke-17, abad ke-18. Bisa dibayangkan per lembar saham harganya demikian tinggi, padahal dari awal inisial public offeringnya mereka hanya menjual seharga 100 pound sterling gitu, dan naiknya sampai 10 kali lipat nilai saham mereka, dan itu membuat semakin tidak terkendalinya nilai sahamnya semakin naik terus, dan kemudian akhirnya masyarakat lambat laun menyadari gitu bahwa perusahaan ini kok nggak berkembang, hanya segitu-segitu saja, tapi kok nilai sahamnya sudah melebihi daripada nilai realnya perusahaan gitu, sehingga akhirnya banyak orang menjual sahamnya. Akhirnya banyak yang dirugikan ketika itu, karena harga saham yang sudah di awal 100 sudah mencapai 1.000 pound sterling, kemudian harga turun lagi sampai ke titik terbawah lagi gitu, sehingga banyak orang dirugikan dari penjualan saham Sotsi Company ini, sehingga banyak yang dirugikan, termasuk petinggi negara semua dirugikan dengan adanya kondisi perusahaan ini. Nah, ini merupakan terjadi fraud yang teridentifikasi dan terpublikasi di abad ke-18. Jadi sudah sedemikian majunya Inggris pada masa itu, sehingga sudah ada penjualan saham dan sebagainya. Bahkan sudah ada indikasi fraud seperti itu ya, mungkin kalau sekarang kita kenal sebagai asymmetry information gitu terhadap penjualan saham itu yang terjadi, yang menguntungkan pihak perusahaan sedangkan masyarakat dirugikan oleh harga saham itu dengan adanya permainan harga seperti yang sudah terjadi di sana. Nah, itu contoh yang menunjukkan bahwa masalah fraud itu sebenarnya bisa terjadi kapan saja gitu, di mana saja dan oleh siapa saja. Nah, itu yang dapat ke-18 kan sebagai bukti sudah terjadi fraud seperti itu. Ada asimetri informasi, pembohongan informasi kepada publik untuk meningkatkan nilai saham dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mundur ke abad yang lebih baru, mungkin ya di kasus WorldCom, kemudian kasus Enron, itu sebagai bukti juga bahwa fraud itu bisa terjadi pada perusahaan yang besar, kemudian perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang demikian terkenal gitu kan. Arthur Andersen misal sebagai auditornya Enron sudah menyatakan bahwa laporan keuangannya clear tanpa artinya wajar gitu, tapi ternyata tidak berapa lama kemudian Enron bangkrut gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu juga dari sisi auditnya gitu. Kenapa audit tidak bisa mengidentifikasi terjadinya fraud di dalam Enron itu sendiri yang menyebabkan jatuhnya Enron gitu, menyebabkan bangkrutnya Enron, gagal bayarnya Enron, itu seharusnya kan bisa diidentifikasi. Ekspektasi masyarakat kan sebenarnya harusnya akuntan publik bisa menemukan kalau ada indikasi-indikasi seperti itu. Tapi kenyataannya tidak, sehingga Enron itu bangkrut dan sebagainya. Nah, kemudian kasus yang terbaru mungkin juga Jiwasraya misalnya, ini juga menunjukkan bahwa fraud itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Nah, sehingga adanya berbagai kasus ini, kemudian yang terakhir yaitu kasus Enron sebenarnya kan di Amerika, karena akuntansi forensik ini kan munculnya pertama kali di Amerika gitu. Jadi dengan adanya munculnya kasus Enron di Amerika, kemudian otoritas di sana mulai berpikir gitu bahwa sebenarnya audit itu tidak cukup hanya demikian, diperlukan audit yang lebih spesifik terhadap perusahaan agar bisa lebih awal mengidentifikasi bila terjadi
fraud dalam perusahaan yang membahayakan kelanjutan atau kelangsungan hidup perusahaan itu gitu. Nah, dari kasus-kasus itu kemudian muncullah beberapa standar baru, aturan baru gitu yang mewajibkan akuntan publik itu tidak hanya mengaudit atau hanya membandingkan laporan keuangan dengan standarnya, tetapi juga lebih spesifik lagi dia harus juga memperhatikan kelangsungan hidupnya perusahaan. Dia juga harus memperhatikan risiko pengendalian yang ada di perusahaan, risiko fraud yang mungkin ada, itu juga harus menjadi perhatian bagi auditor ketika melakukan audit. Nah, itu standar-standar baru itu kemudian muncul sehingga auditor diwajibkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya melulu audit laporan keuangan secara general saja, melihat kulit-kulitnya kemudian disampling, nggak bisa seperti itu. Sekarang si auditor harus yakin dan menjamin bahwa perusahaan itu bebas dari fraud gitu. Paling tidak resiko-resiko fraudnya teridentifikasi gitu sebenarnya tujuannya, sehingga diharapkan informasi yang diberikan nanti oleh laporan keuangan itu betul-betul clear gitu kepada masyarakat, tidak menyesatkan. Nah, seiring dengan kebutuhan akan audit yang lebih spesifik tadi, bahkan mengarah mungkin kepada identifikasi ada tidaknya fraud di dalam sebuah perusahaan, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan terhadap sebuah profesi baru. Dalam hal ini adalah akuntan forensik gitu. Kenapa? Karena selama ini kan kompetensi dari financial auditor tidak hanya tidak sampai kepada hal-hal yang bersifat investigatif tadi, investigatif audit gitu. Karena selama ini kerjaan akuntan finansial atau financial audit hanya sebatas membandingkan laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan dan melihat tingkat kesesuaiannya dengan standar itu gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah berbeda, jadi akuntan publik pun harus wajib untuk melihat risiko-risiko potensi kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan yang dianggap bisa membahayakan perusahaan itu. Nah, munculnya kebutuhan itu memunculkan profesi ini gitu, membutuhkan profesi akuntan forensik ini. Tapi akuntan forensik tidak hanya sebatas itu gitu, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Jadi perkembangan itu sejarah singkatnya seperti itu. Jadi adanya berbagai kasus menyebabkan ada kebutuhan akan standar-standar baru, peningkatan standar, fungsi kontrol yang lebih tinggi, kemudian di perusahaan pun secara internal kalau juga dibutuhkan lagi, karena sekarang semua perusahaan sudah menyadari bahwa fraud itu mengincar mereka gitu, sehingga di perusahaan pun dibutuhkan orang-orang yang bisa melakukan pencegahan fraud, pengendalian terhadap fraud, menyusun pengendalian anti fraud gitu kan. Jadi harus ada orang-orang yang bisa melakukan itu, sehingga itu juga membutuhkan sebuah potensi baru. Nah, disitulah kemudian muncul akuntan forensik, karena dia bisa melakukan pencegahan, pendeteksian, respon terhadap fraud, bisa melakukan interogasi terhadap atau wawancara terhadap pelaku fraud untuk memperoleh bukti-bukti yang nanti berguna mungkin untuk proses pengadilan dan sebagainya. Nah, itu semua dibutuhkan dari seorang akuntan forensik, sehingga muncullah profesi ini gitu, sebagai profesi yang baru sebenarnya. Hanya mungkin 2008-2009 itu baru mulai muncul kebutuhan akan profesi ini. Nah, kebutuhan akan profesi ini kemudian dijawab oleh asosiasi profesi, ya CFA misalnya, dia mengembangkan yang namanya CFA, Certified Fraud Examiner. Jadi mulailah muncul di Amerika profesi-profesi forensik. Nah, di Indonesia juga muncul CFRA, Certified Forensic Auditor. Nah, ini digawangi oleh para petinggi dan pensiunan di BPK, BPKP dan di KPK gitu. Mereka membuat sebuah asosiasi profesi akuntan forensik, kemudian mulai membentuk
badan standarnya, kemudian mulai melakukan sertifikasi untuk profesi akuntan forensik di Indonesia. Jadi berkembanglah profesi ini karena adanya kebutuhan-kebutuhannya seperti saya sampaikan tadi. Oke, itu sejarah singkatnya ya. Jadi bisa menjadi gambaran. Seperti itulah sejarah singkatnya kenapa kemudian muncul akuntan forensik. Nah, akuntan forensik ini muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan tadi. Oke, itu sejarah. Kemudian sekarang kita lanjutkan kepada the fraud cycle. The fraud cycle ini sebenarnya siklus dari sebuah fraud, ya, siklus sebuah fraud sampai dia diproses ke pengadilan. Seperti apa sih gitu. Jadi fraud itu terjadi kan dari awal pasti ada niat gitu ya. Fraud itu akan muncul dari ada niatnya si pelaku dulu, kemudian niat itu dilakukan, dieksekusi, maka terjadilah fraud. Nah, fraud ini kemudian misal saja fraud itu dilakukan di perusahaan. Perusahaan pasti akan mengalami gejala-gejalanya kan. Artinya kalau ada fraud pasti ada red flag, ada gejala gitu kan. Mungkin pendapatannya, kinerjanya menurun padahal penjualannya tetap tinggi misalnya, tapi ternyata kinerjanya, labanya menurun. Ada sesuatu gitu, apalagi red flag-nya menunjukkan mungkin ada oknum tertentu di kantor itu menunjukkan gaya hidup yang berubah, misalnya ada yang mendadak kaya sebagainya. Maka itu adalah menunjukkan gejala awal itu adanya sebuah fraud, ada red flag dari fraud. Nah, disitulah kemudian akan diperlukan seorang akuntan fraud auditor. Fraud auditor itu bertugas untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya fraud. Jadi setelah ada fenomena tadi bahwa kinerjanya tidak naik padahal penjualannya naik gitu misalnya, laba tidak naik padahal penjualan naik, kemudian kalau kita mencurigai itu sebagai fraud, maka perlu di-hire seorang akuntan fraud atau fraud auditor untuk mengidentifikasi ada tidaknya fraud. Nanti kalau si fraud auditor sudah menyimpulkan misalnya ada fraud, selanjutnya baru dilakukan audit investigasi oleh seorang akuntan forensik. Kenapa demikian? Karena akuntan forensik ini yang bisa melakukan investigasi, bisa mengumpulkan bukti, termasuk bisa menginterogasi atau mewawancara pelaku, kemudian bisa memproses bukti-bukti audit, bisa memproses bukti audit menjadi bukti hukum, kemudian bisa melakukan proses membantu melakukan litigation gitu ya, litigation support istilahnya. Nah, itulah siklusnya. Jadi setelah nanti bukti terkumpul, kemudian diproses. Kalau di Indonesia justru bukti, misalnya ada satu perusahaan nih yang dikorupsi oleh salah satu oknum karyawan, misalnya digelapkan uangnya, kemudian akuntan forensik melakukan pengumpulan bukti-bukti audit yang kemudian bisa menjadi bukti hukum, kemudian bukti ini akan dibawa ke penyidik. Itu kalau di Indonesia. Nah, penyidik ini bisa polisi, bisa jaksa, atau kalau kasusnya adalah kasus di pemerintahan mungkin bisa dibawa ke KPK. Jadi 3 institusi penyidik ini yang ada di Indonesia. Nah, institusi penyidik inilah yang akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Tapi nanti si auditornya, auditor forensiknya tetap akan pasti diminta bantuannya untuk menjelaskan kasus itu dalam ekspos perkara. Kemudian juga akan diminta bantuannya menjadi saksi ahli nanti kalau sudah prosesnya masuk ke pengadilan gitu. Disitulah peran seorang akuntan forensik. Dan siklusnya seperti itu, jadi dari pelaku kemudian diproses sampai dia masuk ke pengadilan, dan di sana si akuntan forensik menjadi seorang expert witness gitu, jadi saksi ahli. Itulah kurang lebih siklusnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian akuntan forensik itu didefinisikan sebagai apa ya? Itu dalam, kalau kita lihat di bukunya Tommy Aaron Singleton ini, akuntan forensik itu didefinisikan sebagai fraud investigation. Jadi dia didefinisikan sebagai
fraud investigation tapi dalam skala luas karena dia meliputi gitu. Dia meliputi beberapa hal, ada salah 8 hal yang tercatat. Yang pertama, dia juga selain dia sebagai fraud investigation tetapi bisa juga melakukan pencegahan fraud. Jadi seorang akuntan forensik itu bisa membuat sistem pencegahan fraud. Bagaimana caranya? Ya tentu ada prosesnya. Nanti kita akan pelajari itu di bab berikutnya. Jadi ada proses yang namanya fraud risk assessment dulu gitu. Jadi dianalisa dulu, di assessment, dinilai dulu potensi-potensi fraudnya seperti apa, siapa yang potensial untuk sebagai pelaku, sebagainya, di mana kelemahan sistemnya, nanti diidentifikasi. Setelah itu baru kita buatkan sistem pencegahan. Nah itu kompetensi seorang akuntan forensik. Jadi bisa membuat pencegahan, sistem pencegahan fraud di sebuah organisasi. Nah yang kedua, selain dia fraud investigation, dia juga harus bisa menganalisa anti fraud control. Jadi kalau sebuah perusahaan sudah punya anti fraud control, seorang akuntan forensik ini bisa menganalisa efektivitas dari sistem itu. Dia sudah bagus atau tidak sistem kontrol itu. Seorang akuntan forensik bisa melakukan itu. Nah kemudian akuntan forensik itu juga bisa melakukan audit untuk menemukan bukti fraud. Jadi dia bisa sebagai fraud auditor. Jadi akuntan forensik juga bisa menjadi fraud auditor. Itu. Jadi kalau fraud auditor bisa menjadi akuntan forensik itu belum tentu. Tapi kalau akuntan forensik bisa menjadi fraud auditor. Nah kemudian pengumpulan informasi non finansial itu juga bisa dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Gimana produksi non finansial? Ya mungkin terkait dengan regulasi, terkait dengan hukum, membandingkan antara apa yang terjadi dengan regulasi yang ada, itu bisa dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Atau mengumpulkan bukti-bukti lain seperti misalnya melakukan pengolahan data yang ada di media misalnya. Akuntan forensik juga bisa, kalau kita lihat, kita dengar informasi dari misalnya KPK sendiri, KPK bisa melakukan penyadapan kemarin, bisa menganalisa informasi, bisa menggali informasi dari HP orang yang dicurigai melakukan fraud misalnya, itu bisa dilakukan, menggali informasi seperti itu. Data analisis namanya. Data analisis bisa dilakukan oleh seorang akuntan forensik, termasuk juga menggali informasi dari media-media misalnya, melakukan penggalian informasi seperti melakukan ekstraksi dari data-data yang ada di Facebook misalnya. Nah itu teknologi juga memungkinkan untuk bisa melakukan itu, terutama institusi anti fraud itu biasanya sudah punya teknologi seperti itu, termasuk cloning data seluler misalnya, itu sudah bisa dilakukan untuk kepentingan penyidikan gitu ya. Nah ini juga kompetensi dari seorang akuntan forensik. Kemudian interogasi, wawancara bisa dilakukan terhadap pelaku misalnya, terhadap orang yang dicurigai melakukan fraud, itu bisa dilakukan wawancara. Kenapa mereka bisa melakukan wawancara? Seorang akuntan forensik itu sebenarnya dibekali juga dengan ilmu. Nanti kalau kita lihat di di level lebih tinggi dari pelajaran akuntan forensik ini juga mempelajari bagaimana teknik-teknik itu, wawancara, termasuk membaca bahasa tubuh, membaca mimik wajah, itu juga termasuk salah satu ilmu tambahan yang diperlukan oleh seorang akuntan forensik ketika dia mendalami ilmu ini. Itu karena dia juga akan berhadapan dengan wawancara tadi. Dia akan bisa dari gerak tubuh si seorang yang dicurigai melakukan fraud, dia bisa baca gerak tubuh ini orang berbohong atau tidak gitu. Nah, itu semua dipelajari oleh seorang akuntan forensik sehingga dia mempunyai kompetensi untuk itu. Nah selain itu juga dia bisa membuat laporan audit dan laporan pengadilan. Nah ini mungkin merujuk kepada, ini karena kita pakai buku Amerika gitu ya, mungkin merujuknya ke Amerika. Jadi seorang akuntan forensik itu bisa membuat laporan pengadilan. Tapi kalau di Indonesia laporannya lebih kepada penyidik.
jadi bukan kepada pengadilan. Nah, kemudian dia juga bisa menjadi saksi ahli gitu ya. Kemudian dia bisa juga melakukan litigation support. Nah, inilah definisi dari seorang akuntan forensik. Jadi dia merupakan fraud investigation yang juga mencakup 8 hal tadi gitu. Tidak hanya fraud investigation, tapi dia bisa mencakup hal tadi. Banyak hal potensi yang bisa dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang kepada berikutnya. Nah, ini membedakan, sekarang kita coba membedakan apa bedanya financial auditor, fraud auditor, dan forensic accountant. Apa bedanya kira-kira? Nah, kalau seperti yang sudah saya uraikan tadi, kalau forensic accountant itu kan kompleks sekali ya, macam-macam. Jadi dia investigation, fraud, juga fraud audit, dia juga bisa pencegahan fraud dan sebagainya. Nah, kemudian di mana bedanya dia dengan fraud auditor? Nah, kalau kita bedakan fraud auditor dengan forensic accountant, jelas sekali bedanya itu lebih kepada fungsi yang dia lakukan. Kalau fraud auditor itu bertugasnya atau fungsinya adalah untuk membuktikan ada tidaknya fraud. Gitu. Jadi fraud auditor itu membuktikan ada tidaknya fraud. Sedangkan forensic accountant itu tidak hanya ada tidaknya fraud, tetapi dia bisa juga melakukan investigasi lebih lanjut. Gitu. Jadi dia seorang akuntan forensik akan bertugas setelah fraud auditor menyelesaikan tugasnya. Gitu. Jadi fraud auditor dulu menyelesaikan tugasnya sampai bisa menyimpulkan ada atau tidaknya fraud. Jadi kalau ada fraud, maka kemudian diperlukan seorang akuntan forensik untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut mengenai fraud ini, sehingga bukti-bukti itu bisa menjadi bukti hukum nantinya di pengadilan. Nah, itu dia bedanya di situ. Jadi fraud auditor melakukan identifikasi ada atau tidaknya fraud, sedangkan forensic akuntan mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang fraud yang sudah disimpulkan oleh seorang fraud auditor tadi. Dia akan menggali bukti lebih lanjut sehingga bukti itu bisa menjadi bukti hukum di pengadilan. Itu fungsinya dia membedakan di situ. Sehingga seorang forensik akuntan pasti akan hadirnya setelah fraud auditor. Itu ya. Kemudian kalau financial auditor itu jelas berbeda, karena financial auditor itu kan tugasnya hanya mengevaluasi kepatuhan informasi keuangan terhadap standar yang ditetapkan. Jadi dia hanya melihat tingkat kesesuaian antara laporan yang dibuat oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Itu bedanya. Jadi dia hanya melihat itu, sedangkan kalau fraud auditor sudah tadi dia menentukan atau mengidentifikasi ada tidaknya fraud. Kemudian kalau forensik akuntan dia mengumpulkan bukti tindak lanjut dari fraud tadi sehingga bisa dijadikan bukti di pengadilan. Oke, kemudian kita lanjut sekarang. Who need forensic accountant? Siapa yang membutuhkan forensic accountant ini? Apakah semua institusi membutuhkan? Nah, kalau kita lihat sih, kalau menurut buku ya Tommy Aaron Singleton, di sini disebutkan bahwa yang pertama itu corporate investigation. Jadi corporate investigation itu kalau ada perusahaan investigasi pasti membutuhkan. Litigation support pasti membutuhkan. Kalau ada kejadian kriminal di dalam sebuah organisasi pasti dibutuhkan akuntan forensik. Kemudian insurance claim juga kadang-kadang membutuhkan akuntan forensik. Pemerintah juga, regulator juga memerlukan akuntan forensik. Nah, kapan itu dibutuhkan? Nah, kalau corporate investigation sudah jelas. Kalau dalam suatu organisasi misalnya ada indikasi kecurangan, itu pasti dibutuhkan seorang akuntan forensik seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ketika kita membutuhkan pengumpulan bukti untuk bisa dibawa ke pengadilan misalnya, jelas litigation support misalnya, itu juga membutuhkan kompetensi seorang akuntan forensik. Nah, ketika di perusahaan kita ada terjadi penggelapan kriminal misalnya, atau ada one prestasi misalnya antara dua investor ini bekerja sama, kemudian salah satu one investasi ada yang melarikan uang misalnya.
untuk mengetahui berapa uang yang dilarikan, kapan uang itu dilarikan, bagaimana modusnya melarikan uang itu. Nah, ini diperlukan seorang akuntan forensik untuk bisa mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan sehingga nanti bisa dibawa ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Nah, itu diperlukan seorang akuntan forensik. Tidak jarang gitu ya, banyak memang, terutama yang berpraktisi, misalnya seperti saya sendiri kalau berpraktisi itu sering menangani kasus-kasus yang seperti itu. Misalnya kasus antara dua orang yang awalnya bekerja sama mendirikan sebuah perusahaan, ternyata di tengah jalan ada yang mulai nakal, ngambilin uang, sebagainya. Kemudian yang salah satu keberatan, merasa dirugikan, maka dia membutuhkan bukti gitu, untuk bisa ngelaporin atau butuh bukti untuk bisa menjerat orang yang nakal ini. Gimana caranya? Ya, bukti-bukti itu harus dikumpulkan oleh seorang akuntan forensik gitu. Karena akuntan forensik kan tahu mana buktinya, bagaimana cara mengumpulkan bukti agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga nanti buktinya tidak mubazir ketika masuk ke pengadilan gitu. Disitulah peran seorang akuntan forensik dalam pengumpulan bukti. Insuran klaim juga membutuhkan. Insuran klaim itu lebih kepada misalnya BPJS ya. BPJS misalnya kalau dia mau lebih hati-hati dalam membayar klaim, maka perlu akuntan forensik, terutama bagi klaim-klaim yang mencurigakan. Kadang-kadang kan ada itu perusahaan, misalnya rumah sakitnya kecil gitu, tapi klaimnya lebih besar justru dari rumah sakit pemerintah di kabupaten misalnya. Ini kan ada indikasi-indikasi sebenarnya kenakalan dalam klaim BPJS misalnya. Nah, hal-hal seperti ini memerlukan sebenarnya seorang akuntan forensik untuk bisa mengidentifikasi benar nggak, mengumpulkan bukti benar nggak ada kenakalan dalam klaim tadi gitu. Karena kita tahu BPJS sering banget akan mengalami kerugian gitu ya, karena klaimnya terlalu besar. Ya, kadang-kadang memang ada beberapa penelitian sudah menemukan gitu bahwa ternyata ada markup di dalam klaim. Kadang-kadang yang hanya pelayanan level A, tetapi klaimnya level B gitu, jadi lebih tinggi. Tentu itu merugikan BPJS. Nah, untuk hal-hal seperti ini sebenarnya BPJS memerlukan juga yang namanya seorang akuntan forensik untuk bisa mengidentifikasi bukti-bukti tadi, untuk membuktikan hal-hal tadi. Nah, itu kemudian government jelas, government, apalagi kita tahu government itu paling banyak dilanda masalah korupsi gitu ya di Indonesia khususnya. Udah berapa kepala daerah yang ditangkap sebagainya. Sebenarnya kalau pemerintah mau setiap kabupaten dikasih akuntan forensik itu kayaknya akan bisa mengatasi korupsi itu lebih cepat kan. Tapi selama ini yang terjadi kan sebenarnya kompetensinya masih belum memadai di daerah, sehingga agak sulit untuk melakukan identifikasi lebih awal. Itu biasanya setelah kejadian ada korupsi baru deh semua masyarakat tahu gitu kan. Kalau misalnya ada akuntan forensik yang bisa setiap hari melakukan investigasi, bisa setiap hari melakukan analisa terhadap data-data yang ada di instansi pemerintah, misalnya di dinas-dinas, mungkin akan lebih cepat bisa teridentifikasi apabila ada kecurangan gitu. Ya, jadi itu sebenarnya yang membutuhkan akuntan itu ada banyak tadi: corporate, litigation support, criminal matter, insurance claim, dan government. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, pengetahuan, skill dan ability seperti apa yang dimiliki oleh seorang akuntan. Tadi mungkin sekilas sudah gitu sebenarnya ya. Cuma ini lebih menegaskan lagi sebenarnya skillnya apa sih, knowledge-nya apa sih, pengetahuan apa sih harus dimiliki, skill apa sih harus dimiliki. Gitu. Nah, di sini ada beberapa nih, ada mungkin 11-12 ya. Yang pertama itu akuntan forensik itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi fraud dengan minimal data awal. Jadi dengan data awal minimal, seorang akuntan forensik bisa mengidentifikasi fraud. Itu skillnya. Yang kedua bisa melakukan interviewing, jadi bisa melakukan interview kan gitu. Yang ketiga bisa mindset, membantu
mengubah mindset mungkin apabila ini sepertinya sedang galak dilakukan oleh KPK. Jadi pencegahan korupsi usia dini gitu. Jadi dari awal sudah diberikan pengetahuan tentang bahayanya korupsi gitu bagi anak-anak, anak muda di sekolah-sekolah, sehingga diharapkan mereka ke depan mindsetnya berubah, tidak lagi mau mengikuti jejak pendahulunya yang mana sekarang Indonesia darurat korupsi kan gitu. Jadi dengan perubahan mindset diharapkan sejak kecil orang sudah mulai anti korupsi gitu. Dan kemudian knowledge of evidence, dia memiliki kemampuan pengetahuan tentang data, bukti, dia bisa mempresentasikan temuan gitu. Jadi kalau dia melakukan audit, dia punya keahlian untuk mempresentasikan apa yang sudah ditemukan dalam audit. Dia juga memiliki pengetahuan teknik investigasi, memiliki keahlian investigasi, kemudian memiliki mental investigator gitu. Jadi mental investigator ini mungkin lebih kepada integritas, mungkin lebih kepada juga independensi, lebih kepada idealisme gitu ya. Jadi seorang investigator kalau mudah terpengaruh pada orang yang diinterview misalnya, itu juga tidak bagus gitu, karena seorang investigator itu harus secara mental kuat. Karena apa? Karena mungkin saja si pelaku akan berbohong, si pelaku akan menutupi atau selalu ngeles dengan apa yang sudah data kita temukan, itu akan terjadi. Sehingga secara mental harus kuat. Bahkan ada juga yang menangis misalnya, terseduh-seduh. Kalau seorang akuntan forensiknya mentalnya tidak kuat, dia akan terpengaruh dengan menangisnya si pelaku. Mungkin akan awalnya skeptis bahwa dia melakukan, dengan menangis mereka akan berubah gitu, skeptis semuanya. Nah ini berbahaya kalau itu terjadi kan, sehingga mentalnya juga perlu seorang mental investigator. Nah itu seharusnya skill yang dimiliki oleh seorang akuntan forensik gitu. Nah kemudian selanjutnya dia bisa mengidentifikasi isu-isu keuangan, kemudian dia bisa menginterpretasikan informasi-informasi keuangan yang dia peroleh. Nah ini penting semua bagi seorang akuntan forensik. Itulah skill-skill yang diharapkan dimiliki oleh seorang akuntan forensik. Oke, kita lanjut. Nah ini yang terakhir. Jadi anti-fraud professional career ini seperti apa gitu. Karir seorang akuntan forensik itu seperti apa? Di sini disebutkan bahwa ada dua cara, yaitu sertifikasi dan training untuk memulai seorang ingin berkarir di dunia akuntansi forensik. Itu ada dua jalur, sama jalur sertifikasi dan jalur training atau education gitu ya. Kalau melalui jalur sertifikasi itu jelas beberapa asosiasi profesi yang terkait dengan akuntan forensik sudah membuka sertifikasi itu berdasarkan pengalaman biasanya. Artinya hanya orang-orang yang sudah pengalaman yang bisa masuk langsung jalur sertifikasi. Jadi meniti karir di jalur akuntan forensik dengan jalur pengalaman yang dia miliki. Jadi kalau orang sebagai contoh lah, kalau mau CFA misalnya, itu harus memiliki pengalaman 2 tahun di bidang audit, baik itu di instansi pemerintah, instansi swasta gitu. Itu harus punya pengalaman 2 tahun. Jadi dia bisa langsung sertifikasi. Nah, kalau yang jalur education itu ada melalui S2, misalnya S2 akuntan forensik ada. Itu kalau tidak salah di beberapa universitas ada, kemudian di luar negeri juga ada. Itu di Amerika itu ada. Kalau di Indonesia ada beberapa yang juga sudah ada, juga yang akuntansi memiliki S2-nya akuntansi, tapi kemudian ada pilihannya untuk menjadi seorang akuntan forensik. Jadi dia ada kekhususan di bidang itu, sehingga 2 jalur ini bisa dilakukan. Nah setelah nanti memperoleh sertifikasi akuntan forensik, maka bisa bekerja di mana saja, di
instansi atau institusi yang membutuhkan. Kalau untuk kebutuhan karir akuntan forensik sendiri sudah tidak bisa dipungkiri, karena seperti yang saya ceritakan tadi, dengan maraknya maraknya fraud, berkembangnya fraud di berbagai belahan dunia, berkembangnya fraud di berbagai organisasi, institusi, itu membuat kebutuhan akan profesional dalam hal anti fraud ini juga semakin tinggi gitu. Semakin bervariasinya fraud yang terjadi, semakin banyaknya fraud itu terjadi juga akan membutuhkan semakin banyak profesional anti fraud untuk bisa mengantisipasi atau melakukan pencegahan terhadap hal-hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan akibat fraud itu sangat tinggi, bahkan sampai tidak terduga gitu ya. Kadang-kadang ya sampai ratusan triliun, banyak sekali. Contoh aja kasus yang di Indonesia saja, misalnya kasusnya Jiwasraya itu kan, kasus EKTP itu berapa triliun nilainya kan. Jadi profesi anti fraud ini sangat dibutuhkan, sehingga sangat layak untuk menjadikan pertimbangan berkarir ke depan. Apalagi sekarang coba kita lihat, kalau misalnya perusahaan-perusahaan Singapura itu kalau mencari seorang financial controller, seorang internal audit, itu salah satu syaratnya pasti dia harus memiliki sertifikasi forensik akuntan. Saya coba men-searching beberapa kali, ternyata sangat dibutuhkan di sana. Singapura sendiri sudah mewajibkan itu, kalau mau jadi auditor di institusinya Singapura, di perusahaan-perusahaan Singapura itu harus punya sertifikasi akuntan forensik. Oke, itulah karirnya. Kalau gaji jangan ditanya, akuntan forensik itu bervariasi tergantung dari. Tapi karena dia seorang profesional murni, itu biasanya salary-nya pasti rata-rata tinggi gitu. Jadi kalau mau lebih jelas tinggal dilihat saja di lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Singapura, misalnya contoh yang paling dekat dengan Indonesia, bisa dilihat di sana gaji yang dijanjikan berapa gitu. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya kalau ada tugas dan sebagainya akan saya share di grup WA, sehingga nanti bisa dilihat di sana untuk tugas yang harus dikerjakan. Oke, sekian paparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.